Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita akan menyelami topik yang sangat menarik, sangat penting dalam ajaran Kristen, kedatangan kedua Kristus. Betul sekali. Topik ini selalu membangkitkan banyak pertanyaan dan juga harapan ya bagi umat Kristen di seluruh dunia. Kita akan menjelajahi sumber yang menarik nih, yaitu kutipan dari kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Nah, sumber ini membahas tentang kedatangan kedua sebagai peristiwa sentral dalam iman Kristen. Ya, bayangkan bagaimana sumber ini menggambarkan peristiwa tersebut dengan begitu detail ya. Dan apa saja implikasinya baik untuk individu maupun untuk dunia. Menarik sekali. Mari kita mulai dengan bagaimana sumber ini menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua ya. Oke, mari kita awali pembahasan kita dengan kedatangan Kristus yang mulia. Tapi kali ini ia tidak datang sebagai hamba yang rendah hati seperti kedatangannya yang pertama. Ya, betul sekali. Di sini ia digambarkan sebagai seorang raja yang berjaya, penuh kuasa dan siap untuk menghakimi. Wah, gambaran ini tentu sangat berbeda dengan gambaran Kristus yang lemah lembut dan penuh kasih saat kedatangannya yang pertama. Ya, betul sekali. Sumber ini memang menekankan kontras yang sangat jelas dengan kedatangannya yang pertama. Bayangkan ia datang dengan mata bagaikan nyala api, mahkota-mahkota di kepalanya, dan jubah yang berlumuran darah. Wow. Lalu ada gelar firman Allah yang disematkan padanya. Wah, semua simbolisme ini benar-benar membuat saya bertanya-tanya. Apa makna di balik semua itu ya? Simbol ini memang sangat kuat dan multi interpretasi. Mata bagaikan nyala api bisa melambangkan kebijaksanaan dan pengetahuannya yang menembus segala sesuatu. Mahkota-mahkota menunjukkan otoritasnya sebagai raja di atas segala raja. Jubah berlumuran darah. Di satu sisi mengingatkan kita akan pengorbanannya di kayu salib. Tetapi di sisi lain bisa juga diartikan sebagai simbol keadilan dan penghakimannya. Menarik sekali ya. Bagi saya menunjukkan bahwa Kristus adalah penyataan Allah yang hidup. Ia bukan hanya seorang nabi atau utusan, tetapi Allah sendiri yang hadir di antara manusia. Bagaimana menurut Anda? Saya setuju sekali. Gelar firman Allah memang menegaskan keilahian Kristus. Ia adalah firman yang menjadi manusia, jembatan antara Allah dan manusia. Kedatangannya yang kedua, dengan segala atribut yang dahsyat, semakin mengukuhkan posisinya sebagai raja dan hakim yang agung. Oke, sekarang mari kita bahas tentang pasukan surgawi yang menyertai kedatangan Kristus. Sumber kita menggambarkan pasukan ini berpakaian lenan putih bersih dan menunggangi kuda putih. Siapa sajakah mereka ini? Kemungkinan besar pasukan ini terdiri dari orang-orang kudus yang telah ditebus dan para malaikat. Mereka bersatu padu mendampingi Kristus dalam kemenangannya. Menariknya, peperangan ini digambarkan berbeda dengan peperangan duniawi. Ya, sumber kita menyebutkan bahwa kemenangan Kristus bukan diraih dengan senjata konvensional, melainkan melalui kuasa firman-Nya. Wahuin 20 point menggambarkan pedang tajam yang keluar dari mulut Kristus untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Sepertinya ini lebih dari sekedar peperangan fisik ya. Tentu saja, pedang di sini merupakan metafora untuk firman Allah yang berkuasa dan mampu mengalahkan segala kekuatan jahat. Ini menunjukkan bahwa kemenangan akhir bukanlah tentang kekuatan fisik, melainkan tentang kebenaran dan keadilan Allah yang dinyatakan melalui Kristus. Wah, gambaran tentang pasukan surgawi dan kuasa firman Kristus ini benar-benar membuat saya merindingnya. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang kekalahan di Kristus dan pasukannya. Sumber kita Wahyu, Netspaldenarikas Kebehan, menceritakan tentang perlawanan mereka terhadap Kristus. Iya, di sini kita melihat antikristus, nabi palsu dan pasukan mereka berusaha melawan Kristus. Tapi perlawanan mereka sia-sia, mereka dikalahkan dengan cepat dan dikampakkan ke dalam lautan api. Gambaran tentang lautan api itu benar-benar mengerikan ya, tapi saya jadi penasaran sebenarnya siapa sih sosok antikristus ini? Apakah ia benar-benar seorang individu atau hanya simbol dari kejahatan secara umum? Nah, ini memang pertanyaan yang menarik. Ada banyak interpretasi tentang sosok antikristus. Beberapa teolog meyakini bahwa antikristus adalah seorang individu yang nyata, sementara yang lain menganggapnya sebagai simbol dari kekuatan-kekuatan yang menentang Kristus dan ajarannya. Sumber kita sendiri tidak memberikan penjelasan detail tentang identitas antikristus, tapi yang jelas ia dan para pengikutnya akan dikalahkan oleh Kristus. Kekalahan antikristus ini sepertinya juga mengenapi nubuat dalam kitab Daniel ya, dan bagian-bagian lain dari perjanjian lama yang menubuatkan tentang Mesias yang akan mengalahkan semua musuhnya dan mendirikan kerajaan abadi. Betul sekali, kemenangan Kristus atas antikristus menandai kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan.
Allah akan selalu berjaya meskipun tampaknya ada kekuatan jahat yang berusaha menghalanginya. Oh, sekarang mari kita bahas tentang makna dari kedatangan kedua Kristus sembah. Kita menyebutkan 5 poin penting. Yang pertama adalah pengenapan janji. Ya, kedatangan Kristus yang kedua merupakan bukti bahwa Allah setia pada janjinya, ya, berjanji untuk datang kembali dan menebus umatnya, dan ia menepati janjinya itu. Ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh orang Kristus sejak zaman para rasul. Lalu poin kedua adalah penghakiman atas orang fasik. Sumber kita menjelaskan bahwa orang-orang yang menolak Kristus dan hidup dalam dosa akan menghadapi penghakiman Allah. Dan tentang penghakiman ini saya jadi teringat pertanyaan yang sering muncul, apakah Allah itu kejam, kenapa ia harus menghukum orang? Pertanyaan ini memang kompleks, ya, dan tidak mudah dijawab, namun perlu diingat bahwa Allah yang adil keadilannya menuntut agar setiap perbuatan baik, yang baik maupun yang jahat, mendapatkan ganjaran yang setimpal penghakiman. Allah bukanlah tentang kejaman, tetapi tentang menegakkan keadilan dan kebenaran. Poin ketiga adalah kemenangan atas kejahatan kedatangan Kristus. Yang kedua menantikan turun total atas kuasa iblis dan berakhirnya pemerintahan antikristus. Ini memberi kita harapan bahwa suatu hari nanti kejahatan akan dilenyapkan sama sekali dari dunia ini. Tentu saja kemenangan Kristus merupakan jaminan bahwa Allah memegang kendali penuh atas sejarah. Ia tidak akan membiarkan kejahatan merajalela selamanya. Pada akhirnya kebaikan dan kebenarannya lah yang akan berjaya. Lalu poin keempat adalah pendirian kerajaan Kristus Yesus akan memerintah sebagai Raja yang adil dan penuh kasih, membawa damai dan keadilan bagi seluruh dunia. Kerajaannya akan kekal dan penuh dengan kemuliaan. Sungguh suatu gambaran yang luar biasa, ya. Ya, sungguh luar biasa. Kerajaan Kristus merupakan puncak dari segala sesuatu. Di dalam kerajaan itu segala sesuatu akan dipulihkan dan disempurnakan. Tidak akan ada lagi penderitaan, kesedihan, atau kematian. Ini adalah harapan yang memberi kekuatan dan perhiburan bagi orang-orang Kristus. Yang kedua memberikan kita orang-orang Kristen jaminan akan hidup yang kekal dan penuh sukacita bersama Kristus. Yang kedua memberikan kita orang-orang Kristen jaminan akan hidup yang kekal dan penuh sukacita bersama Kristus di dalam kerajaannya. Betul sekali, harapan ini menjadi jangkar bagi jiwa kita di tengah kehidupan. Kita tahu bahwa penderitaan dan kesusahan di dunia ini hanyalah sementara. Kita memiliki tujuan dan tempat yang kekal di dalam kerajaan Allah. Wah, pembahasan tentang makna kedatangan kedua ini benar-benar menguatkan iman. Saya jadi makin bersemangat untuk hidup bagi Kristus dan menantikan kedatangannya kembali. Senang mendengarnya, Saudara. Kita juga menekankan tentang panggilan terakhir untuk bersiap-siap. Matius 24 datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, betul, kedatangan kedua bukan hanya peristiwa di masa depan, tetapi juga merupakan panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan kesiapan. Kita harus selalu siap sedia untuk menyambut kedatangannya. Tapi bagaimana kita bisa bersiap-siap? Apakah kita harus bertapa di gunung atau melakukan ritual tertentu? Persiapan untuk menyambut kedatangan kedua bukanlah tentang hal-hal lahiriah. Yang terpenting adalah kondisi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Apakah kita hidup sesuai dengan ajarannya? Apakah kita rindu untuk bertemu dengannya? Jadi intinya adalah hidup dalam pertobatan kasih dan kesetiaan kepada Kristus. Tepat sekali, kita harus hidup setiap hari seolah-olah Kristus akan datang hari ini. Itulah bentuk kesiapan yang sejati. Dan sambil merenungkan semua ini, ya, saya jadi bertanya-tanya bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini sementara menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Di sumber kita tidak secara eksplisit membahas hal ini, tapi kita bisa mengambil beberapa poin penting dari pembahasan kita tentang kedatangan kedua. Ya, betul. Misalnya tentang bagaimana kita harus selalu siap sedia, ya. Tepat sekali. Tapi kesiapan ini bukan berarti kita hanya berdiam diri dan pasif menunggu. Justru kita harus lebih syet lagi dalam mengasihi Allah dan sesama. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cara. Mulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, menolong orang yang membutuhkan, hingga berjuang untuk keadilan dan perdamaian. Wow. Jadi sebenarnya hidup menantikan kedatangan kedua itu bukan tentang melarikan diri dari dunia ini, tapi justru tentang bagaimana kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, ya. Betul, betul sekali. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk membawa pengharapan dan kasih Kristus di tengah-tengah kegelapan dan penderitaan. Dan semua itu kita lakukan dengan mengingat bahwa kemenangan Kristus sudah pasti dan kerajaannya kekal. Ya, pengetahuan ini seharusnya memberi kita kekuatan dan penghiburan. Di tengah segala tantangan hidup, kita tidak perlu takut atau khawatir karena masa depan kita aman di dalam tangan Allah. Wah, pembahasan kita hari ini sungguh luar biasa, ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami makna kedatangan kedua Kristus dan hidup dalam pengharapan akan kedatangannya. Dan semoga kita semua siap sedia menyambut kedatangannya.
dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Deep Dive kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.